kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Engkau telah lahir di dalam kehidupan kami, menjadikan kami memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Engkau telah mati dan bangkit buat kami. Engkau menampakkan diri dari setiap apa yang tidak pernah kami minta, tidak pernah kami pikirkan, bahkan timbul dalam hati kami, Engkau sediakan. Terima kasih ya Bapa untuk segala hal yang terbaik yang sudah Tuhan jadikan dalam kehidupan ini. Dan terima kasih kami boleh semakin tahu, semakin belajar, dan semakin meyakini bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Sekalipun dunia berusaha untuk mengubah pandangan kami tentang Engkau, tetapi kami mau perkatakan, tidak ada satupun yang bisa mengubah keputusan kami mengikut Yesus hingga Engkau menjemput kami di awan-awan yang permai. Apapun keadaan kami percaya kuasa-Mu bekerja secara luar biasa dan adikodrati. Engkau sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, menghibur, dan mengubah apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Kami katakan amin. Amin. Mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu.
dan kuduskan hati ini untuk dapat menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Oh, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Kau besar Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk dapat menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sucikan Tuhan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Haleluya. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Oh, besar kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Hosana Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami angkat suara kami menyembah-Mu. Oh,
Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Boleh tepuk tangan sama-sama. Tinggikan namamu, oh Tuhan. Mulialah namamu, oh Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan, tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita mau katakan dengan rasa syukur Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sejauh timur dari barat, Kau melemparkan dosaku. Tiada
Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sebagai rasa syukur, kita angkat tangan sama-sama, katakan, betapa besar kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita yang hebat dan luar biasa ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan mengenai Yosua, saya sudah janji sedikit saja ya Bapak Ibu ya. Karena BW akan libur ya Bapak Ibu. Bukan BW mau ikut-ikutan lebaran, enggak ya Bapak Ibu ya. Tapi memang BW harus libur beberapa hari karena saya dalam beberapa hari ke depan Tuhan izinkan untuk Tuhan izinkan untuk berangkat lagi ke Holy Land ya. Jadi bertepatan itu juga, dan saya juga memikirkan, tiba-tiba tersirat di hati saya Bapak Ibu, walaupun gak merayakan lebaran tapi kan mungkin ada keluarga yang juga merayakan lebaran barangkali, atau ada waktu yang digunakan untuk bisa berkumpul bersama keluarga besar, tamasya seperti itu ya. Jadi saya rasa Bapak Ibu layak juga untuk bisa punya libur, karena kan hari Minggu Bapak Ibu juga pasti akan ibadah ya. Ya, jadi untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, biasanya kesaksian itu kan hari Sabtu, tapi saya mau naikkan sekarang aja. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih ingat? Barangkali masih ingat ya. Minggu lalu kalau tidak salah. Ini saya coba buka ininya ya, buka WA-nya. Jadi pada tepatnya itu
di tanggal berapa ya? Pastinya minggu lalu ya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, putri dari Bu Yani itu ada sesuatu di tangannya ya. Ada sesuatu di tangannya dan itu harus dioperasi. Tapi kalau Bapak Ibu masih ingat pada waktu itu kita berdoa dan saya perkatakan juga, saya minta sama Tuhan, Abuni juga doakan kiranya Tuhan luputkan dari operasi. Itu tanggal 12 April. Ya, 12 April. Oh enggak, sebelumnya. Sebelum tanggal 12 April berarti tanggal 11. Jadi harusnya itu dioperasi. Tapi saya ngomong sama Ibu Yani, saya minta supaya Tuhan luputkan dari pisau bedah. Ya. Dan ketika tanggal 12 April anaknya putrinya itu ke dokter, yaitu dokternya bilang ya nanti dulu ya, kita akan cek dulu. Jadi ditunda operasinya. Nah, saya juga masih tetap berdoa. Itu waktu itu saya masih di Sorong itu. Saya sama ngomong sama Abuni juga, pokoknya kita beriman ya, kita minta supaya putrinya itu tidak dioperasi, tidak dibedel. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu sejauh doa. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu dekat sekali sama orang-orang yang setiawan. Ada firman Tuhan demikian. Jadi modelnya itu setia aja Bapak Ibu sebenarnya. Gak perlu hebat-hebat ikut Tuhan itu. Kalau Tuhan jadikan hebat, itu karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Tapi kita gak perlu menjadikan diri kita hebat. Gak perlu menjadikan diri kita tuh kayaknya sok sibuk banget gitu loh. Lalu kemudian kita harus kelihatan hebat dan hebat di dalam Tuhan gitu loh. Alih-alih hebat di dalam Tuhan malah gak bisa melayani orang Bapak Ibu. Ya saya katakan begini kenapa saya bersyukur terus terang. Bukannya saya gimana-gimana ya. Ini juga kesaksian juga. Ya saya cuma mau menyampaikan aja ya Bapak Ibu ya. Bukan saya membandingkan apa enggak. Kadang-kadang orang kalau sudah terlalu tinggi, terlalu besar namanya, sulit untuk mau, jangankan satu bangku, satu kendaraan aja nggak bisa. Udah nggak mungkin. Karena apa? Kendaraan dia udah pribadi dan pakai sirene. Terpisah. Nanti ketemunya cuma pada saat di ininya saja. Apakah itu salah? Saya tidak mengatakan salah atau benar. Lihat dulu tujuannya sih. Ya kalau Tuhan jadikan dia besar lalu kemudian dia jadi sulit untuk digapai, tidak pernah menggapai yang di bawah, saya yakin itu bukan cara Tuhan sih sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu semakin dipakai oleh Tuhan menjadi pimpinan, jangan lupa Bapak Ibu dulu sebelum jadi yang besar kan gaul tuh sama yang kecil-kecil. Mau ngobrol-ngobrol. Nah, kenapa saya angkat begini? Karena saya bersyukur Bu Yani ini sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Saya bilang, Bu, kita sepakat doa aja ya, Bu. Pokoknya kita memperkatakannya apa? Kita minta diluputkan dari pisau bedah. Bahkan saya bilang, kalau Tuhan mau mengoperasi dengan cara Tuhan, Tuhan yang operasi itu. Tapi saya doanya nggak muluk-muluk lah, diluputkan dari pisau bedah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Akhirnya putrinya diluputkan dari pisau bedah, bahkan kemarin itu Bu Yani yang kesaksian di gerejanya kalau tidak salah. Saya cuma mau mengonfirmasi saja karena waktunya sedikit. Shalom Bu Yani. Apakah Bu Yani Shalom ada? Abuna. Ah, ini dia. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk kebaikan Tuhan ya.
Jadi singkat saja ya Bu, mohon maaf. Putri Ibu sudah sehat, Ya, puji Tuhan, walaupun belum 100%, tapi tapi diluputkan jauh dari lebih pembuluh darah kan? baik. Ya, Diluputkan dari puji pembuluh darah. Tuhan. Puji Tuhan. Tidak operasi. Berarti Tuhan kita baik ya Bu. Amin. Amin ya. Yuk sama-sama kita kasih jempol. Tuhan kita baik, Tuhan kita baik, sangat baik, sangat baik, teramat baik, sangat selalu baik, baik, selamanya baik. selamanya baik. Namanya Yesus Kristus. Amin. Namanya Yesus Kristus. Amin. Kita tos ya biar nggak lupa sini juga ya. Oke. Iya, sekali lagi kita beri tepuk tangan ya. Terima kasih Bu Yani ya. Oke, sekarang ke Ya, penjelasan berikutnya. Terima kasih Bu Yani. terima kasih Abuna. Iya. Nggak pernah ketemu karena beliau ini tinggalnya di Tegal. Sedangkan kami di Jakarta, di Bekasi ya. Tapi kota Tegal sekarang lagi kota yang rame. Kenapa? Karena banyak orang yang kerja di Jakarta mudik ke Tegal. Ya, buka Yosua yuk Bapak Ibu sekalian supaya waktunya pas ya. Karena namanya janji itu kan harus ditepati ya. Oke, Yosua pasal yang ke 19. Sekarang kita baca ayat 49 sampai 51. Ya, 2 poin lainnya itu selain menyambung dari yang kemarin sekaligus juga poin di bagian Yosua ya. Yosua pasal 19 ayat 49 sampai 51. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan ia menetaplah di sana. Menetaplah ia di sana maksudnya. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan. Di depan pintu kemah pertemuan, demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Demikianlah diselesaikan. Nah, berarti poin yang berikutnya adalah mengenai bagian terakhir. Katakan sama-sama dengan saya, bagian terakhir. Biasanya orang nggak mau dapat bagian terakhir nih Bapak Ibu. Contoh, lagi ada acara nikahan aja. Atau misalnya lagi acara raker gitu. Yuk kita makan prasmanan. Jarang tuh yang, yaudah duluan. Jarang Bapak Ibu. Kenapa? Karena takut kehabisan kan? Iya. Ya memang tergantung yang punya acara sih. Kalau yang punya acara murah hati, kita nggak perlu takut kehabisan. Karena apa? Karena kita bisa makan di situ dan kita bisa bawa pulang. Ini masalahnya takut kehabisan itu, takut kehabisan nggak makan di situ atau takut kehabisan buat dibawa pulang. Ini kan konteksnya berbeda. Tapi kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu, kita kemarin diingatkan ya. Melalui pembacaan kita kemarin bahwa bagaimana mereka ini mau menghargai Yosua sebagai orang yang memperkatakan sesuatu. Nah, Bu Yani ini kan bukan secara tidak langsung bukan dikatakan jemaat yang tercatat di gereja saya karena beliau ini punya gembalanya sendiri. Lalu kemudian beliau pengerja di gerejanya sendiri. Tetapi beliau ini puji Tuhan mau nurut loh Bapak Ibu. Berarti beliau ini tidak memandang saya dan Abuni apakah ini lebih muda, apakah ini tampaknya nggak meyakinkan, tampangnya kayaknya kurang manusia goa gitu ya. Karena kalau pendeta tuh tampangnya harusnya manusia goa gitu. Menurut beberapa orang ya. Bukan saya ngomong pendeta harus tampang manusia goa, enggak. Maksudnya tampangnya terus angker gitu loh. Ini tampang kok begini gitu. Tapi Bapak Ibu, beliau itu sederhana, nurut. Apa yang terjadi? Beliau mendapatkan apa yang menjadi permintaannya.
Jadi siapa bilang Tuhan itu nggak pernah memberikan apa yang kita minta? Dari mana Abuna tahu? Kita barusan baca itu. Yosua itu udah minta tanah itu lama loh. Lihat ya ayat yang keberapa itu. Ya. Tuh. Pada saat sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya. Nya kan, nya besar apa ya? Nya kecil? Nya kecil kan? Berarti yang minta siapa? Yosua. Kapan mintanya? Sebelumnya. Apakah dia minta kota itu? Ya saya nggak tahu. Kita tanya sama Yosua lagi besok kalau ketemu sama orangnya. Ya tapi kan orangnya udah nggak ada. Bisa saja Yosua cuma minta gini, Tuhan, tolong kasih aku sebuah kota. Udah. Aku percaya kota itu yang terbaik. Lalu poinnya apa, Buna? Itu sering saya lakukan. Nah ini. Dia nggak pernah mengajukan sebuah penilaian apa yang sudah dia lakukan. Dia pernah berseru, nanti gimana kalau orang bangsa asing yang gak menyembah engkau? Itu Allah Israel yang menyeberangkan Israel keluar dari Laut Teberau gak bisa masuk. Gimana? Nah, itu kan bukan sesuatu yang tentang diri dia gitu. Itu tentang saya ini memikirkan nama baikmu ya Tuhan. Seperti itu loh. Saking Yosua ini bukan tipikal yang memikirkan dirinya sendiri. Tapi kalau kita kan enggak. Ya jujur aja. Kadang-kadang kita nggak kepikiran bagaimana caranya untuk membela nama baik Tuhan. Kita selalu minta Tuhan bela nama baik saya. Tolong jangan permalukan saya Tuhan. Kita nggak sadar tingkah laku kita tuh bikin malu Tuhan terus. Mintanya banyak lagi. Yosua enggak. Ketahuan dari mana? Cuma satu kota yang dia minta. Lalu dari mana lagi ketahuannya Abuna? Dia ajukan dulu yang namanya mengundi, bahkan ada sisa suku Israel. Dia tidak menganggap bahwa berarti ini Tuhan sudah atur. Daripada kasih mereka malas-malasan gak jadi nanti, udahlah berarti ini bagian saya. Yosua gak gitu. Bahkan Yosua pun tidak menggunakan haknya, hak istimewanya sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan dengan mengajukan Tuhan. Ini kan 7 sisa suku ini, Benyamin and the gangnya ini kan mereka pada males nih. Udahlah, daripada nanti nggak jadi, nggak berbuah, biarlah ini bagian saya. Boleh nggak? Istilah kasarnya. Juga dia nggak lakukan. Apa yang menurut dia, ini bukan bagian saya, dia nggak ambil. Sekalipun dia melihat suku-suku ini malasnya luar biasa. Kadang-kadang kita kan nggak begitu. Gitu. Bahkan kita sering juga gitu misalnya. Ya udahlah. Emang bukan bagiannya dia, emang rezekinya saya. Ya kita lihat konteksnya dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi menurut saya, kalau emang bukan bagian kita nggak usah diambil. Apapun itu bentuknya. Karena apa? Karena setiap orang kan sudah dikasih milik pusakanya masing-masing. Seperti yang saya bilang. Termasuk bagian ketika ini sembuh apa enggak. Oh ini si Abuna doain, jadi enggak nih? Ya ntar gak sembuh lagi. Gak perlu dipikirin. Sembuh gak sembuh. Terima kasih Abuna sudah mendoakan. Masalah sembuh gak sembuh mah itu urusan belakangan. Yang penting ada orang yang mendoakannya, puji Tuhan. Dan saya memang Abuni mendoakan benar-benar gitu. Karena saya juga tahu lah orang-orang yang nanti saya bantu dalam doa ya. Saya nggak tahu dia bantu dalam doa apa enggak ya. Bangun pagi aja nggak pernah, gimana mau doain saya gitu. Kadang-kadang dulu, saya nggak, sekarang nggak gitu lagi. Kenapa? Itu bukan bagian saya, mikirin orang, doain saya apa enggak itu orang. Itu bukan bagian saya. Bagian saya adalah semua yang sudah ada menjadi milik pusaka saya. Diri saya, hidup saya pribadi, istri saya, lalu anak-anak. Jadi saya juga nggak akan mudah sekali untuk ibaratnya untuk Tarno dan risau misalnya. Wah nanti kalau kayak gini nanti dia marah lagi.
Nah, itu nggak perlu, itu bukan bagian saya. Setelah saya belajar, saya bergiat untuk berbenah diri. Sama seperti sisa suku ini kan. Siapa sih yang nyangka dari sisa suku yang bermalas-malas ini kita bisa belajar banyak poin-poin positif. Mereka tetap taat loh. Mereka tuh mau bergiat lagi. Membenahi diri lagi. Nggak banyak ngomong. Ketika Yosua ngomong ini, mereka juga sopan. Coba sekarang. Kadang-kadang orang yang kita pimpin itu kan jeplaknya suka sembarangan kan. Makin dekat sama kita, makin kurang ajar. Rata-rata manusia begitu memang. Makin dekat sama orang, bukan yang makin hormat, malah makin sembarangan gitu. Apalagi kalau dianggap, ya udah kamu kan saudara. Yang harusnya dapat honor berapa, malah nggak dikasih. Kan kamu sudah saya anggap sebagai saudara. Waduh, itu kacau balau begitu ya Bapak Ibu. Suruh kerja sama kita, lalu kita ngomong, ya udah kamu kan sudah saya anggap jadi saudara. Kok nggak digaji-gaji saya Abuna? Begitu dicari tahu, oh ternyata kamu anggap saya sebagai saudara supaya saya nggak kamu gaji. Nah itu kan nggak boleh Bapak Ibu. Saya percaya itu bukan kita lah ya. Tapi kalau ada orang-orang seperti itu ya kita harus doakan. Kita harus apa? Harus ingatkan bahwa ketika kamu anggap saya saudara, kita akrab bukan berarti ya kamu sembarangan. Semua tuh ada aturannya, ada etikanya, ada rulesnya. Tapi kita apa? Kita sungkan kan buat mau ngomong. Kenapa? Karena kita nggak mau dipandang buruk. Tapi kita bisa ngomong buruk tentang orang itu. Ini kan nggak pas. Bagaimana kita bisa dapat yang diminta kita dari Tuhan? Kalau kita aja begitu orangnya. Tapi Yosua enggak. Dan yang luar biasanya lagi, Yosua ini dia rela untuk menjadi yang terakhir. Iya kan? Habis ini udah langsung bahas yang lain nanti besok. Kita bahas yang lain nih. Udah bukan bahas mengenai pembagian tanah suku-suku kan? Dan Yosua paling akhir. Memang dia tidak besar. Wilayahnya tidak luas gitu. Pegunungan, cuma satu kota. Tetapi penetapan yang ditetapkan oleh Tuhan di mana Yosua itu ada sampai sekarang masih ada. Yang lain udah banyak yang punah, hancur. Hancur karena perang, hancur karena gempa bumi. Atau hancur karena kesalahan mereka sendiri. Karena mereka mengawinkan dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Ada hal-hal yang sebenarnya harusnya bisa langgeng di dalam kehidupan kita. Rumah tangga, pekerjaan, pelayanan. Harusnya bisa harmonis, bisa langgeng. Tapi tanpa kita sadari, itu kalau nggak hati-hati bisa hancur. Bukan karena orang lain. Kadang-kadang lebih banyak karena diri kita sendiri. Entah kitanya yang melakukan kesalahan yang sama karena nggak mau dekat sama Tuhan, atau kita sudah dekat nih sama Tuhan. Kita sudah dekat nih sama gembala kita. Kita sudah rajin nih pelayanan. Kita sudah rajin nih baca Alkitab. Sudah bertumbuh nih. Tapi orang di sekitar kita nggak ada yang percaya. Sehingga apapun salah. Bahkan nggak ada kejadian, belum terjadi pun sudah jadi masalah. Yang menghancurkan siapa? Orangnya. Jadi Bapak Ibu, apalagi suami istri ya. Mari kita belajar untuk percaya kepada gambar diri kita sendiri. Jangan berkutat di gambar diri yang rusak terus. Jangan berkutat di rumah tangga yang tidak sama dengan yang lain. Jangan berkutat di pekerjaan yang tidak sehebat orang lain. Karena setiap orang tuh punya berkatnya masing-masing Bapak Ibu. Sekarang kita melihat orang-orang itu misalnya rumah tangga yang lain. Entah itu saudara kita, tetangga kita, teman alumni kita. Kaya raya ya, hebat ya. Sekarang, siapa yang tahu 15 tahun ke depan?
Apa saudara nggak yakin dan nggak percaya Tuhan bisa membalikan keadaan atau menyamakan situasi? Saudara bisa sekaya dia. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Tapi Tuhan tahu. Nah kalau Tuhan tahu ya sudah, berpegang teguh sama yang lebih tahu dari kita. Jangan kita menjadi orang yang istilahnya sok tahu. Makanya nggak usah iri. Yosua itu tidak iri hati. Sama 7 sisa itu. Ada orang-orang yang tidak ikhlas menjalankan pelayanan. Ada orang-orang yang tidak ikhlas dalam mengerjakan tanggung jawab. Kenapa? Karena dia iri sama sebelah-sebelahnya. Saya bisa melihat Yosua ini pribadi yang lulus karena dia memiliki rasa tulus. Lulus di mata manusia, lulus di mata Tuhan. Menurut saya Bapak Ibu, minimal kita harus seperti Yosua. Lulus di mata manusia, lulus di mata Tuhan. Tulus bagi Tuhan, tulus juga sama manusia. Maukah Bapak Ibu melakukannya hari-hari ini? Maukah Bapak Ibu jikalau seandainya Tuhan izinkan jadi yang terakhir bagaimana? Jadi yang terakhir yang dijawab doanya oleh Tuhan. Masihkah engkau mau menyembah Tuhan Yesusmu? Masihkah engkau mau menghadap kepada Tuhanmu? Masihkah engkau mau untuk minta Tuhan layakkan aku sebagai hambamu? Atau engkau sudah berubah setia? Karena hari ini banyak sekali orang yang berubah setia. Hanya karena apa? Nggak sabar atau nggak terima ketika harus menjadi yang terakhir. Tetapi Yosua, bagi Yosua nggak masalah. Pertamakah? Terakhirkah? Dia tetap pegang teguh apa yang sudah dia minta dan dia tahu betul Tuhan gak lupa. Makanya semua yang dipimpinnya juga melakukan hal yang sama. Tapi ada orang-orang yang keras kepala yang gak mau melakukan. Kita mau di bagian yang mana? Mari kita renungkan Bapak Ibu. Ya. Nanti libur, orang pada mudik, ini pada libur, pada keluar kota. Ya kalau nggak perlu keluar kota ya nggak usah keluar kota. Keluar negeri aja. Amin. Ya kalau ada uangnya kenapa enggak gitu loh. Cuma keluar kota aja. Ya kalau nggak keluar kota, nggak keluar negeri, keluar rumah lah. Nikmati waktu yang sepi kan jarang kan, biasanya kena macet. Kalau nggak keluar rumah, keluarlah dari kehidupanmu yang lama Bapak Ibu. Keluar dari pengertianmu yang lama, mumpung orang-orang nggak ada. Jadi Bapak Ibu bisa nyanyi, bisa memuji Tuhan dengan lantang. Kapan lagi? Bapak Ibu bisa jadi pendoa bagi orang rumah-rumah di sekitar lingkungan Bapak Ibu. Sekalipun mereka nggak perlu tahu mereka. Mereka pulang pun aman. Wah hebat ya keamanan kita. Gak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu gak perlu, itu saya yang doain. Gak perlu. Gak perlu Bapak Ibu. Karena Yosua gak seperti itu. Makanya dia dapat sempurna. Dan Tuhan menyertai dia. Kita gak perlu lah ngomong kayak gitu. Tapi kalau bersaksi, boleh. Tapi kalau tuh mengklaim, Tuhan kok yang punya kuasa. Ya, jadi Tuhan yang jaga gitu, ya. Sama Bapak Ibu sekalian, sama-sama taruh tangan di dada. Tuhan yang jaga saya. Tuhan yang memberkati keluarga saya. Tuhan yang mempersiapkan dan mengerti dan menjawab apa yang saya minta selama ini. Yang perlu saya lakukan adalah saya taat, tidak marah ketika dikoreksi, mau dipimpin tanpa harus sesuai dengan apa yang saya lihat. Maka saya akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Jadi bukan berarti bahwa gembalanya Bu Yani nggak doain. Bukan. Kalau Tuhan mempertemukan ibu bapak kepada hamba Tuhan lagi yang lain, lalu Anda bertumbuh,
Yang lain-lain ini nggak usah dilupakan dan jadikan sebagai bala bantuan gitu ya. Karena kadang-kadang ada yang satu dilupain karena yang satu ini nggak lebih hebat dari yang lain. Tapi Yosua nggak seperti itu. Tuhan nggak seperti itu. Kenapa? Itu sebabnya Tuhan itu rela menjadi yang paling tidak hebat ketika dia turun ke dunia. Lahirnya di kandang domba kan. Dia menjadi orang yang paling tidak hebat ketika dicaci maki. Dia nggak bisa balas. Bahkan dibilang, mungkin kalau zaman sekarang, pengecut. Dia rela. Bahkan dia rela menjadi yang paling tidak hebat ketika apa? Tulang-tulangnya dicopot, sendi-sendinya, dipaku, dinaikkan ke kayu salib, dihina lagi. Dia rela menjadi tidak hebat. Supaya apa sih? Supaya Bapak Ibu dan saya tahu, sekali dia hebat, mau dibuat gak hebat pun, tetap ujung-ujungnya akan hebat Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya, Yesus rela seperti itu supaya Bapak Ibu dan saya mengalami kebangkitannya, apa itulah kehebatannya. Percayalah Bapak Ibu, suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda akan menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Dan doa Anda yang Anda pikir doa ini biasa menurut kita kan. Tapi di mata Tuhan hebat kamu. Kenapa? Tidak pernah berhenti doanya. Gak pandang bulu, gak pandang waktu. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Mungkin ada beberapa orang yang dari kami masih bekerja. Atau mungkin ada yang sedang mempersiapkan liburan. Atau mungkin sedang bimbang antara mau liburan atau tidak. Tetapi biarlah kami belajar. Kalau memang bukan bagian kami ya sudah. Kami nggak perlu ikut-ikutan atau kami tidak perlu mengadakan sesuatu yang sebenarnya tidak tergerak juga dalam hati kami. Tapi kami hanya sekedar tidak mau kelihatan oleh orang lain seakan-akan kok kayaknya nggak bisa mengasihi keluarga, nggak apa. Tuhan, kami nggak mau berpikir ke situ. Kenapa? Karena itu bukan bagian kami. Terserah orang mau ngomong apa Tuhan Yesus. Terserah orang mau ngomong apa ketika kenapa kami harus bertahan dengan pasangan kami. Kenapa kami harus tetap bertahan di pekerjaan kami. Atau kenapa kami harus pindah dari tempat kami yang lama dan sekarang kami di tempat yang baru. Karena setiap kami menemukan sesuatu yang dimana kami bisa merasa kami bertumbuh, kami diberkati, dan kami seperti mendapatkan milik pusaka yang selama ini nggak pernah kami rasakan sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan. Janjimu ya dan amin. Untuk menjadi yang terakhir tidak segampang itu. Jujur, mungkin tidak semudah itu. Tapi kami mau belajar. Jujur kami mau belajar Tuhan Yesus. Jadi tolong ajari kami. Biarlah setiap pagi kami bangun, kami baca firman Tuhan, kami mencoba untuk mentaati bukan dari manusianya, tapi dari Tuhan yang mengizinkan dan menyediakan. Maka kami akan mampu lulus dari pembelajaran kami. Baik sebagai istri, sebagai suami, sebagai pelayan Tuhan, sebagai yang dipimpin di perusahaan, yang digembalakan di tempat kami beribadah atau pelayanan, dan sebagai yang memimpin orang-orang di bawah kami. Karena kami ingin seperti Yosua. Kami terlebih lagi ingin seperti Engkau Tuhan Yesus. Segambar dan serupa denganmu. Rela menjadi yang tidak terhebat karena pada dasarnya Engkaulah yang terhebat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami gak perlu khawatir. Kami yakin apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dalam pelayanan, dalam doa, tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu sekalian terkasih, mari terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Setiap orang Tuhan berikan berkat pada porsinya masing-masing. Untuk itu tetaplah tulus di mata Tuhan dan bagi manusia, agar engkau selalu lulus di hadapan Tuhan dan bagi manusia. Dengan demikian berkat Tuhan terus mengalir.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, pembelaan, pemeliharaan, pemulihan, keamanan, kemakmuran, kejayaan, kekayaan. Bahkan Tuhan memberikan engkau kesuburan bagi buah kandunganmu, kekuatan bagi tangan kakimu, bagi jantungmu, parumu. Berkat Tuhan yang selama ini jauh lebih penting untuk menyangga kehidupanmu, karena masih banyak hal-hal yang harus engkau penuhi, karena Tuhan masih ada yang dipercayakan kepadamu. Terimalah berkat ini. Kemanapun engkau pergi, dari mana engkau datang, engkau menjadi berkat. Karena barang siapa yang memberkati, dia pasti sudah diberkati dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati, siap memberkati. Sama-sama katakan amin. Amin. Tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian. Shalom Bu Marta. Wah, cukup lama tidak melihat Ibu nih. Sibuk kayaknya Bu ya. Puji Tuhan, doa kami dijawab. Kadang-kadang gini, wah doa kita ini kadang-kadang kebablasan apa ya. Minta Bu Marta sibuk, sama Pak Ricardo sibuk, dikasih sibuk banget. Tapi puji Tuhan ya Ibu. Ya salam ya buat Pak Ricardo. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya dan Abuni mengucapkan buat Bapak Ibu, hati-hati kalau mau pergi-pergi ya. Terus jangan lupa kunci pintu sama grendel. Kemarin Abuni ngomong sama saya, Pak, ini kita harus kreatif sedikit. Jadi kalau Papa keluar, pokoknya kalau walaupun ada orang di rumah, tetap orang di rumah harus kunci pintu dan grendel. Kenapa? Karena maling sekarang itu mereka juga belajar sesuatu ya. Bapak Ibu, orang-orang jahat aja belajar Bapak Ibu. Masa kita orang-orang baik dan benar tidak mau belajar? Mari kita belajar terus ya. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan milik pusaka kita yang Tuhan sudah berikan. Ya. Besok masih ada ya Bapak Ibu BW-nya, karena BW akan libur per hari Jumat. Wah, mau takbiran Abuna? Ya takbiran tapi pakai bahasa Ibrani. Mendukung saudara-saudari kita itu loh. Enggak lah, bukan takbiran. Ya, kita mendoakan mereka ya. Tapi saya cuma ada perasaan Bapak Ibu ada yang mau liburan dan segala macam. Tapi mungkin masih ada doa, karena saya juga persiapan juga Bapak Ibu. Karena hari Sabtu saya sudah berangkat. Mohon doanya ya. Sabtu saya berangkat, 2 hari ini saya persiapan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Bye. Makasih ya Buna. Sama-sama. Makasih ya Buna. Berkati. Tuhan berkati. Terima kasih banyak. God bless. Makasih ya Buna. Sama-sama. Buna. Sama-sama. Sama-sama. Saya izin live ya Bapak Ibu. Oke, makasih. Selamat bekerja. Oh, saudara Pak Jusman. Mana tangannya Pak Jusman? Sehat selalu. Amin. Makin gagah. Oke, Tuhan berkati ya Pak, Bu. Shalom. Shalom. Semuanya, Bu Merina Baban, semuanya, Pak Musa. Hati-hati Pak dalam pekerjaannya Pak ya. Semuanya. Oke, makasih. Yo, salam buat Ibu. Sambil jalan nih. Luar biasa. Hati-hati Pak ya, Pak Evan. Oke. Pak Jessica, Bu Marta. Juga ini kok nggak bisa lihat. Oh. Ada Ibu Duma, Bu Yani, Bu Biho, Pak Samosir, lalu Bu Risma, Bu Lince, Bu Bidan, Bu Mariana Stepu, lalu kemudian ada Abuni. Semuanya sudah. Oke, mari kita mulak tu saha, mulak tu jabu. Malete kodang Bapak Ibu. Dohot hamu sude, nahita sude. Bye. God bless. Pakai lip dulu. Shalom.